Bismillahirrahmanirrahim. Iyadatil marid, mengunjungi orang yang sakit. Al-khamisatu, yang kelima, hak muslim atas muslim yang lain yang kelima itu adalah mengunjungi orang yang sakit. Sabda Nabi, idza marida fatuhu, jika ada orang muslim yang sakit maka kunjungilah. Fa fi dalilun ala ujubi iyadatil muslimil muslimi. Ini merupakan dalil atas kewajiban mengunjungi orang muslim lain yang sakit. Kewajiban atas orang muslim untuk mengunjungi orang muslim lain yang sakit. Wa jazama al-Bukhari bi wujubiha, Imam Bukhari itu menegaskan atas kewajiban hal tersebut. Kila yahtamilu anna fardhu kifayatin, ya. Dikatakan juga bahwasanya sabda Nabi itu untuk mengunjungi orang muslim yang sakit itu bermakna fardu kifayah. Wa dhahabal jumhur ila annaha mandubah, menurut pendapat sebagian besar ulama, mengunjungi orang muslim yang sakit itu hukumnya sunnah. Wa naqala an-Nawawi al-ijma' ala adabil wujubi, dan menurut pendapat Imam Nawawi berdasarkan ijma' ulama, kesepakatan para ulama, tidak wajib mengunjungi muslim yang sakit. Qal musannifu yakni alal a'yan, yang tidak wajib itu kata musannif, ya. Musannif penyusun kitab ini Ibnu Hajar al-Asqalani ini, yakni alal a'yan, atas orang-orang terhormat, orang-orang besar, para pembesar, ya. Ya, karena mungkin kalau orang-orang terhormat, orang besar itu, ya, pejabat-pejabat kenal itu sudah banyak yang mengunjungi dan orang rata-rata respect, ya, antusias untuk mengunjungi mereka. Beda dengan orang miskin, beda orang-orang marginal, beda orang-orang yang status sosialnya tidak jelas, ya. Jangankan berkunjung, orang ketika sakit pun, ya, orang jarang yang mengetahui bahwa dia itu sakit. Makanya di sini arah kewajibannya itu kepada ghairal a'yan, ya, kepada selain orang-orang yang terhormat. Wa idza kana haqqan lil muslimi, ya, jika mengunjungi orang sakit itu merupakan hak orang muslim, ya, alal muslimi, atas muslim yang lain, ya, fasawa'un fihi may ya'rifu wa man la ya'rifu, wa sawa'un fi at-taqribu wa ghairuhu, wa huwa amun li kulli maradin. Karena mengunjungi orang muslim yang sakit itu merupakan hak orang muslim, ini bermakna umum kemudian. Artinya bermakna umum, baik orang yang sakit itu kita kenal atau tidak kita kenal, baik orang yang sakit itu adalah orang yang sangat jauh atau orang yang dekat, maka orang muslim kita, ya, itu dianjurkan untuk menjenguknya sekalipun orang yang sakit itu tidak kita kenal dan tidak mengenal kita. Nah, ini, ya. Karena bahasanya itu umum, orang muslim. Jadi tidak ada kategori orang muslim yang kita kenal saja yang perlu kita kunjungi ketika sakit, tidak. Yang penting orang muslim yang sakit, tidak kenal pun kita atau mereka tidak kenal kepada kita itu memiliki hak, ya, memiliki kewajiban, ya, memiliki keharusan untuk menjenguknya. Wa huwa amun likulli maradin, dan itu umum untuk setiap penyakit, ya. Jadi penyakit apa saja, sakit apa saja, ya. Tetapi di sini ada pengecualian. Wa qud ustusniya minhu ar-ramadu, kecuali penyakit mata. Ini kan penyakit mata, sakit mata. Sakit mata itu dikecualikan. Jadi sakitnya apa saja, kita punya hak, kita punya kewajiban, kita punya keharusan untuk menjenguk orang yang menderita sakit tersebut, kecuali sakit mata ini, ya. Walakinnahu qad akhraja Abu Daud min hadisi Zaid bin Arqam qala adani Rasulullah sallallahu min waja'in bi aini, ya. Tetapi, ya, menurut hadis riwayat Abu Daud, ya, dari hadis Zaid bin Arqam, kata Zaid bin Arqam, Rasulullah itu pernah mengunjungiku ketika saya sakit mata. Nah, jadi sakit mata pun itu, ya, wajib dikunjungi. Jadi ini berarti sudah amun likulli maradin, semua penyakit. Yang penting nama penyakit, ya,
kita mengidap penyakit apa saja, kita itu punya hak untuk dikunjungi oleh sama muslim, sekalipun itu penyakit yang kita anggap ringan, penyakit mata. Karena ini ada hadisnya ini. Zaid bin Arqam pernah dikunjungi Nabi ketika sahabat itu kena penyakit mata. Wasahahu al-Hakim wa akhrajahu al-Bukhari fil Adabil Mufradi. Ya. Mensahihkan terhadap hadis tersebut Imam Hakim dan meriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam bab adab ya secara tersendiri. Wa zahirul ibarati walau fi awil maradi illa annahu qad akhraja Ibnu Majah min hadis Anas ya. Secara umum hadis tersebut yang sudah kita bahas itu kapan saja kita bisa mengunjungi orang sakit sekalipun masih baru sakitnya. Dari pertama ya 1 jam sakit kita bisa mengunjunginya ya. Tetapi di sini ditaksis ya, karena ada hadis dari sahabat Anas. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la ya'udu illa ba'da salas. Nabi itu tidak mengunjungi orang yang sakit kecuali setelah 3 hari orang itu menderita sakit. Wa fihi rawin matrukun, dan di dalam hadis ini ada rawi yang matruk ya, yang kurang dipercaya ini. Oh, jadi ini bisa kita mengambil 2 hal. Kita bisa berkunjung kepada orang yang sakit itu fi awalil marodi, ketika dia pertama kali sakit, baru sakit, nggak jadi masalah. Atau kalau kita pakai hadis yang kedua ini, yang mungkin sudah layak, sudah biasa kita amalkan, kita baru mengunjungi orang sakit setelah orang itu menderita sakit lebih daripada 3 hari. Wa mafhumu kama arafta dalun ala annahu la yu'adu az-zimmiyu. Jadi dari hadis tersebut kita bisa pahami bahwasanya hadis itu merupakan dalil bahwa orang kafir dzimmi itu tidak perlu dikunjungi ketika sakit. Illa annahu, tetapi hadis tersebut kemudian diperjelas, ditafsir lagi dengan hadis setelahnya ini. Qad sabata anna sallallahu alaihi wasallam ada khadimahu az-zimmiyah, ada khadimahu az-zimmiyah wa aslama bi barakati iadatihi wa kadzalika zara ammahu Abu Talib fi maradi mautihi wa arada alaihi kalimat al-Islam. Tetapi Nabi ternyata dalam prakteknya itu mengunjungi khadimnya, pelayannya yang kafir dzimmi, yang sakit ya. Jadi ada kafir dzimmi, kafir yang toleran kepada orang Islam, ada kafir harbi, kafir yang keras. Jadi ini kafir dzimmi ya. Jadi Nabi itu pernah berkunjung kepada salah satu khadimnya yang sakit, dan dia masuk Islam gara-gara barokah ya, barokah kunjungan Nabi tersebut ya. Andai kata Nabi nggak berkunjung, mungkin saja khadimnya yang kafir dzimmi itu tidak akan masuk Islam. Gara-gara Nabi berkunjung ketika dia itu sakit, dia itu masuk Islam. Dan Nabi juga mengunjungi pamannya Abu Talib yang masih dalam keadaan tidak Islam waktu pamannya itu sakit, dan menawarkan kalimat Islam kepada sang paman. Nah, ini menunjukkan boleh kita itu boleh mengunjungi kafir dzimmi yang sakit. Itba'il janaiz ya, hak muslim yang lain ya. Yang nomor 6 itu adalah mengikuti jenazah orang yang meninggal dunia ini. As-sadisu qalu idza mata fattabi'uhu, apabila ada orang muslim yang meninggal dunia, fattabi'uhu maka ikutilah dia. Dalilun ala wujubi tasyi'i janazil muslimi ma'rufan kana ghairu ma'ruf. Ini merupakan dalil wajibnya mengantarkan jenazah orang muslim, baik orang muslim yang meninggal itu dikenal oleh kita atau tidak dikenal oleh kita. Oke, demikian. Semoga bermanfaat.